أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan kudrah, dengan kuasa Allah wal iradah dan kehendak Allah, pada hari ini kembali Allah memberikan kita kesempatan hidup, nikmati sisa-sisa umur kita yang Allah menyuruh kita untuk manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena akan tiba masanya umur kita, tubuh kita, jiwa kita, harta kita, ilmu kita akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Dan kembali setelah sekian lama libur kajian kita di Rumah Tahfidz Hamalatul Quran ini, insyaallah kita akan mulai kajian kembali tentang tafsir Al-Quran, melanjutkan Surah Al-Ghasyiyah yang sebelumnya telah kita bahas, yang sempat terhenti libur dikarenakan bulan Ramadan sampai bulan Syawal kemarin. Dan insyaallah pada subuh ini kita akan melanjutkan Surah Al-Ghasyiyah ayat ke-21 sampai ayat ke-22. Ayat ke-21 sampai ayat ke-22. Ya, hadirin iman, silakan dibuka Al-Qur'annya untuk bersama-sama kita mengkaji Al-Qur'an surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah, waktu pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang tafakkur, merenungi, memikirkan, mentadaburi setiap apa yang Allah ciptakan ke alam dunia ini. Maka kemarin Allah menyuruh kita berpikir, merenung, tafakkur tentang hal-hal yang terdekat. Dan kebiasaannya yang terdekat dengan orang Arab itu ada 4. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, perhatikan unta bagaimana diciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Perhatikan langit bagaimana ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Perhatikan gunung-gunung bagaimana ditancapkan jadi pasak yang kuat. Yang terakhir kemarin wa ilal ardi kaifa sutihat. Perhatikan bumi, tanah, bagaimana itu dihamparkan. Ayat keempat ayat ini menyuruh kita bertafakkur bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan ke alam dunia ini muaranya agar bertambah keyakinan. Pertama, keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakan itu semua. Bahwa kekuasaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah Allah menceritakan tentang 4 makhluknya yang luar biasa ini, kemudian pada ayat ke-21 dan ke-22 ini Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan. Nah, ini nih. Dengan diawali kalimat fazakir innama anta mudzakkir. Itu ayatnya. Jadi
setelah diajak berpikir, diajak merenung, dikasih introduction, dikasih prolog dulu, baru fazakir. Berikanlah peringatan sekarang Muhammad. Fa innama anta muzakir. Karena engkau adalah sang pemberi peringatan. Hadirin. Fazakir innama anta muzakir. Itu ayat ke-21-nya. Maka berilah peringatan oleh Muhammad, sungguh engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi dua ayat yang akan kita bahas. Fazakir innama anta muzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Maka berilah peringatan oleh Muhammad, sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang memiliki kuasa atas mereka. Ikhwati iman rahimakumullah, pada ayat yang sedang kita bahas, yang dimaksud dengan fazakir di sini, maka berilah peringatan. Fazakir, zikro, berikanlah peringatan. Di sini Allah tidak menyebutkan objek siapa yang harus diberikan peringatan. Berarti ayat ini berlaku umum. Ya, peringatilah seluruh manusia. Seperti dalam Al-Quran surah Saba ya 28. Mana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Ya. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Dalam ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu Nabi Muhammad, mengutusmu ya Rasulullah, melainkan untuk rahmat semesta alam. Bukan untuk satu nusantara, tapi untuk seluruh manusia, semesta alam. Jadi Islam tidak hanya untuk nusantara, tapi Islam untuk seluruh rahmatan lil alamin. Maka di sini fazakir, ya, fazakir innama anta muzakir. Berikanlah peringatan untuk seluruh manusia. Karena yang sangat perlu terhadap peringatan adalah seluruh manusia, baik yang meminta ataupun yang tidak meminta. Bagaimana jika hal itu terjadi kepada orang yang benci dengan ajakan kita, benci dengan dakwah Nabi, maka Nabi tetap mendakwahkan, tidak pernah berhenti. Walaupun orang yang diajak beriman, diajak untuk menjadi orang yang lebih baik, menolak, Nabi terus mengajak. Karena tugas Nabi itu adalah Nabi pemberi kabar gembira. Nabi itu artinya pembawa berita besar. Dari kalimat naba, ada surat An-Naba. An-Naba itu artinya berita besar. Orang yang membawa berita besar namanya Nabiun. Karena Nabi tugasnya hanya menyampaikan berita besar. Itu Nabi. Rasul itu artinya orang yang diutus membawa risalah, membawa surat cinta dari Allah untuk disampaikan kepada manusia, Rasul. Maka tugas Nabi hanyalah menyampaikan berita besar, ya, menyampaikan risalah Allah, ya, karena kata Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 55, fazakir fa inna zikrotan fa'ul mu'minin.
Berikanlah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Maka kita pun sama sebagai umat Nabi ya, yang diutus oleh Allah kepada Nabi untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran. Maka Nabi pernah mengatakan, ya liyuballigus syahidul gaib. Kata Nabi, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir segala sesuatu yang Nabi sampaikan. Ya baligu anni walau ayah. Berikanlah kabar gembira dariku, kata Nabi. Sampaikanlah ayatku walaupun hanya satu ayat. Berarti kita semua tugasnya adalah seorang da'i yang tugasnya menyeru, mengajak untuk dakwah. Ayo, ajak. Minimal kepada kerabat terdekat. Mengajak kebaikan, da'i, menjadi duat, bukan hanya tugas ustadz, ulama, tapi tugas kita semua sebagai umat Nabi. Karena kata Nabi, baligu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya, mau orang mau menerima, mau orang tidak menerima, bukan salah kita, tapi salah diri orang itu sendiri. Karena tadi kalau ada orang yang menerima, berarti hatinya sedang bagus, sedang tidak bermasalah. Ya, kalau ada yang tidak bisa menerima dakwah kita, ajakan kita, mungkin hatinya bermasalah. Ya, jangan nyalahkan ustadz, jangan menyalahkan yang ngajak, ya mungkin hati kita yang ketika diajak bermasalah. Nah, di sini. Makanya tugas kita, ya kita harus punya beban, punya tugas untuk menunaikan kewajiban mengajak orang menjadi lebih baik. Nabi Muhammad diutus tidak untuk menjadi orang yang soleh seorang diri, tapi Nabi Muhammad diutus untuk menjadikan orang sama-sama soleh, sama-sama taat kepada Allah, yakin kepada negeri akhirat. Walaupun Nabi Muhammad dilempari dengan batu, diludahi, bahkan pernah sedikit sedang sujud di depan Ka'bah Nabi Muhammad, yang di punggungnya disimpan jeroan unta, kotoran unta disimpan di punggung Nabi. Tapi Nabi tidak pernah berhenti untuk berdakwah. Ya, kita baru diomongkan sedikit, baru tentang dimarahi, diceraikan, eureun dakwah teh. Padahal tadi tugas kita hanyalah menyampaikan. Seperti dalam Al-Quran, surah Ar-Rad ayat 40. Fa inna ma'alaikal balag. Karena sungguh tugasmu hanyalah menyampaikan. Wa alainal hisab. Sedangkan tugas kamilah yang akan menghisab. Tugas Allah yang akan menghisab setiap amalan-amalan seorang hamba. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Ketika kita mengajak, kemudian ajakan kita diterima, maka dakwah kita itu sukses. Ketika kita mengajak dakwah kita, ajakan kita tidak diterima, maka dakwah kita sukses. Karena dakwah itu sukses adalah ketika menyampaikan, bukan ketika diterima atau tidak diterima. Terserah mau terima tidak, terserah mereka. Tapi kita sudah mensukseskan misi kerasulan Nabi, mensukseskan dakwah Nabi dengan cara hanya menyampaikan. Kata Al-Quran, fa inna ma'alaikal balag. Ya, ada saudara ya tidak sholat, kita nasihat sholat, sukses kita. Dia sholat tidak, terserah dia. Ya, ada saudara atau ada kerabat pacaran, jangan pacaran, dosa.
langsung nikah. Yang bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kalau bersentuhan, maka dosa. Kata Nabi, lebih baik aku ditusuk dengan besi yang sangat panas jika harus bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Maka kita sudah nasihati. Dia mau dengar mau tidak, fa inna ma'alaikal balag. Tugasmu hanyalah sekedar menyampaikan. Ya, sekedar menyampaikan. Suksesnya, tidak suksesnya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sudah sukses menyampaikan. Jadi jangan pernah ada orang tua ngomong gini kepada anaknya, nges lah mama capek mau ngambil jandi, kita nggak boleh. Ya, senakal apapun anak kita, keluarga kita, jangan pernah ada ucapan nges weh moal dinasehatan deh, nges weh sabodo ting moal dikasih tahu deh, itu nggak boleh sekali. Tugas kita berhenti mengajak kebaikan, mencegah kemunkaran. Ya, tugas kita berhenti marentah sareng nyarek ketika kita sudah meninggal. Karena tugas kita wa ma'alaikal balag, tugas menyampaikan. Tapi berdoa kepada Allah semoga menurunkan hidayahnya. Gitu, simple. Nah, di sini maka kata Al-Qur'an fa inna ma'alaikal balag. Ya, tugas kita hanyalah menyampaikan. Itu yang namanya silaturahim. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi yang dinamakan silaturahim, hubungan kekeluargaan yang kuat adalah ketika isolu ma'amkana minal khair. Ketika dia bisa menyambungkan kebaikan semampu dia. Wadabu ma'amkana minasyar, ketika dia mampu mencegah kemunkaran semampu dia. Bihasbi tokoh. Di sini mengajak kebaikan, mencegah kemunkaran itu adalah silaturahim. Justru kalau kita lihat ada keluarga berbuat salah kita diamkan, kita sedang memutuskan tali silaturahim. Ya, kadang kan orang itu nggak mau ngajak, nggak mau nyarek. Ya, gara-gara takut mutusin tali silaturahim, nggak antep ke masing-masing, nggak boleh itu teh. So kalau masing-masing itu mutusin, kita harus punya care. Kalau semua orang punya anggapan ketika mengajak orang, ketika mencegah orang lain, melarang orang lain berbuat buruk, lalu dia berhenti gara-gara takut silaturahim terputus, berarti orang yang pertama kali memutuskan tali silaturahim adalah Nabi Muhammad. Kalau diartikan demikian, karena Nabi Muhammad sendirilah yang pertama kali menyuruh pamannya berhenti menyembah patung, menyuruh saudara-saudaranya berhenti menyembah patung, sampai dicaci. Tapi Nabi Muhammad walaupun dicaci, dihina, dilempari batu, Nabi Muhammad tetap berdakwah. Dan Nabi Muhammad tidak termasuk kategori memutuskan silaturahim, justru sedang menyambungkan. Oleh karenanya terus Nabi Muhammad mengajak, ayo ajak keluargamu, ya nggak mau pakai hijab, ayo kasih tahu bahwa perempuan muslimah yang sudah balik, yang ditandai menstruasi, ya itu batas maksimal kalau nggak tahu menstruasinya 15 tahun, wajib pakai hijab. Kalau enggak, setiap satu helai rambut kelihatan adalah neraka tempatnya. Kasih tahu dengan cara yang baik. Mau menerima mau tidak, tugas kita adalah menyampaikan. Ini tugas orang tua yang punya kuasa terhadap anaknya. Tugas guru yang punya kuasa atas muridnya. Berbeda kalau kita menyuruh kepada orang yang lebih tinggi daripada kita. Mungkin bukan menyuruh tapi memohon, meminta. Seperti bawahan kepada atasan. Gak bisa kita memaksa. Tapi kalau kepada anak kita, ya seperti dalam hadis, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu.
Apabila engkau melihat kemungkaran, maka rubah. Ya, siapa yang mampu? Paman yastati biadihi, yang mampu dengan tangannya, dengan kuasanya, rubah. Fa'ilam yastati biadihi, jika tidak mampu dengan kuasanya, dengan tangannya, kata Nabi, pabilisani, dengan ucapan, dengan nasihat. Tidak mampu dengan nasihat, fabiqalbih, maka dengan hati, dengan doakan. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Tapi dalam hadis lain, kita diam saja, tidak merubah keadaan, tidak mengajak kebaikan, tidak mencegah kemunkaran, kata Nabi, kita diam, cuma mikirin diri sendiri, yang penting diri kita senang sendiri, penting diri kita aman sendiri. Kalau kamu begitu, kata Nabi, walaisa wara'a dalika harbatu khardalin minal iman, orang tersebut tidak memiliki keimanan walaupun sebesar biji sawi, terboga keimanan seremeh-remeh aja. Makanya tugas merubah keadaan, tawassul bil haq, tawassul bis sabr, bukan tugas ustadz saja, bukan tugas ulama, tapi tugas kita semua. Karena kita terikat oleh kata-kata Allah, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau adalah sebaik-baiknya umat, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia agar mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran dan beriman kepada Allah. Terus ada ayat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tapi kalau kita diam saja, tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar, kata Nabi dalam hadis Abu Daud, faya ummakum iqaban min indi, akan datang siksaan yang siksaan itu rata menimpa seluruh manusia, termasuk orang soleh di dalamnya. Kata Zainab, istri Nabi, kenapa orang soleh kena ya Rasulullah, padahal di antara kita banyak yang soleh? Kata Nabi, idza kasurul khabath, apabila yang jelek lebih banyak daripada yang buruk, yang jelek lebih banyak daripada yang baik, atau apabila orang yang baik diam saja melihat kejelekan, kemunkaran di depan matanya. Seperti hari ini kita lihat terang-terangan masalah KPK yang belum beres, terus ada upaya pelemahan KPK, dan banyak lagi permasalahan negeri ini. Yang sebetulnya di depan mereka itu banyak orang-orang baik. Di pemerintahan itu banyak orang-orang yang jujur. Tapi kenapa negeri ini semakin hari semakin sembrawut, amburadul, semakin kacau? Karena orang baiknya diam. Kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir. Sini mereka bersatu, kita berpecah belah. Orang baik berpecah belah, diam saja. Ini nih yang menjadi, maka fazakir, kata Allah, berikanlah peringatan oleh kalian. Gitu. Di sini pentingnya kita memberikan peringatan kepada orang. Selanjutnya, wama, kenapa kita harus memberikan peringatan? Tadi, fa'ina zikrotan fa'ul mu'minin, karena peringatan sangat bermanfaat untuk orang beriman. Tapi ingat, dengan digaris bawahi dalam ayat selanjutnya, lasta alaihim bimusaitir, Muhammad, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ya, sama dengan firman Allah dalam ayat lain, surah Qaf ayat 45, wa ma anta alaihim bizabbar, dan kamu kali-kali bukanlah orang yang pemaksa terhadap mereka. Jadi kita tidak punya kuasa atas orang yang diajak, kita pun tidak punya hak untuk memaksa orang lain. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Sampaikan.
Ya, dalam hadis lain, dalam keterangan lain, tafsir At-Tabari disebutkan bahwa yang disebut dengan lasta alaihim bimusaitir artinya lasta bimusallatin alal iman. Ya, engkau bukanlah orang yang bisa kuasa mengajak mereka kepada memaksa mereka terhadap iman. Tapi tugasmu hanyalah sekedar menyampaikan. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan bahwa yang dimaksud lasta alaihim bimusaitir adalah engkau bukanlah orang yang dapat menciptakan iman dalam hati mereka. Lasta bimusallatin alal iman, bukan. Yang menciptakan iman adalah Allah. Tugasmu menyampaikan. Seperti dalam hadis Rasul pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, apabila mereka mengatakan la ilaha illallah, maka as-samu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka terjagalah harta mereka, darah mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum Allah, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan sebuah firman Allah, fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Jadi fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Ya. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56. Akalla tahdi man ahbabta. Sungguh engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun, walaupun dia Nabi Muhammad, bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang dia cintai. Kepada keluarganya, saudaranya, kerabat, temannya, nggak bisa. Ya, begitu besar jasa paman Nabi Abu Thalib, sangat besar sekali. Tatkala awal-awal masa Islam, Nabi di backing, dijaga oleh Abu Thalib untuk menyebarkan dakwah ini. Ya, setiap ada yang ganggu, Abu Thalib terdepan, selalu menolong Nabi, membela Nabi. Tibalah masanya, ya, di mana Abu Thalib harus sakit kemudian mau meninggal. Nabi Muhammad terus ya, mengajak pamannya untuk beriman kepada Allah. Sampai mau meninggal Nabi tetap mengajak. Nabi mengatakan kepada Abu Thalib, wahai pamanku, masuklah ke dalam agama Islam. Ucapkanlah satu kata yang aku bisa memberikan hujah di hadapan Allah pada hari kiamat. Tapi sayangnya Abu Thalib terganggu dengan godaan Abu Lahab, dengan godaan orang-orang kafir, karena takut celaan dari kaumnya, sampai Abu Thalib pun harus meninggal dalam keadaan kafir. Ini menjadi dalil, sehebat apapun Nabi Muhammad sendiri tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Padahal Abu Thalib pernah mengatakan, laqad alimtu khairu adyana dinan. Sungguh aku mengetahui bahwa Islam adalah agama yang paling baik. Tapi aku tidak masuk Islam karena takut celaan kaumku. Jadi terkadang gengsi ini, takut celaan ini yang membuat terhalang orang untuk menerima kebenaran. Pada akhirnya Nabi Muhammad tidak bisa membantu pamannya yang sangat dia cintai. Makanya dalam lanjutan ayatnya, walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui siapa yang paling berhak mendapatkan petunjuk.
siapa yang orang yang Allah berikan petunjuk. Allah lah yang lebih tahu. Tugas kita menyampaikan, mengajak, menyeru. Ya, nggak bisa dengan ajakan kekuatan kita. Ayo kita dengan lisan, dengan WA, dengan broadcast. Ya, sebar kebaikan dimanapun dan kapanpun. Perihal menerima atau tidak itu bukan urusan kita, tapi urusan pribadi masing-masing. Karena pada hakikatnya tugas kita hanyalah menyampaikan. Sampai-sampai dalam hadis disebutkannya nanti pada hari kiamat Nabi Muhammad mengatakan demikian seperti ini. Laqad uridu, sungguh telah diperlihatkan kepadaku. Ya, urid laqad uridat alayyal umamu. Dalam hadis laqad uridat alayyal umam, diperlihatkan sungguh kepadaku umat-umat nabi-nabi terdahulu pada hari kiamat. Ya, ada orang yang berjalan wa ma'ahu wahidan, tapi bersamanya seorang pengikut. Jadi ada seorang nabi nanti pada hari kiamat, kata Nabi Muhammad, yang berjalan dengan satu umat, padahal seorang nabi berjalan dengan satu umat. Kemudian datang lagi nabi satu lagi, kata Nabi, wa ma'ahu rajulani, bersamanya dua orang umat. Segala, ada yang berjalan nabi dengan satu orang umat, ada nabi yang berjalan dengan dua orang umat, dua orang pengikut, satu orang pengikut. Ya wah, itu datang lagi seorang nabi, wa ma'au rohtun, dengan sekelompok pengikut. Jadi ada yang satu orang, ada yang dua orang, ada dengan sekelompok pengikut yang jumlahnya tidak terlalu banyak, cuma sekelompok. Padahal itu nabi yang mengajak, menyeru, punya mujizat, tapi cuma punya satu umat, dua umat sampai cuma sekelompok. Sampai-sampai kata Nabi, ada seorang nabi yang berjalan seorang diri tanpa umat. Jadi seorang nabi pun ada yang tidak didengar oleh umatnya. Nabi yang punya mujizat. Ya, cuma Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam yang paling banyak umatnya nanti pada hari kiamat. Nabi Musa banyak umatnya, Nabi Muhammad yang paling banyak lagi. Nah, jadi intinya ketika dakwah kita diterima, tidak ada pengikut, mau ada pengikut, ya jalan. Ya, seorang imam, lihat di masjid cuma satu makmumnya, jalan. Bahkan kalau nggak ada makmum sama sekali, jalan. Karena intinya, fazakir, innama anta muzakir, lasta alaihim bimusaitir. Berikanlah kabar gembira, berikanlah ancaman tentang surga dan neraka. Ya, tugas kamu menyampaikan, tugas Allah memberikan hidayah. Ya, suka ada ibu-ibu curhat nih, hesenya Pak Ustadz, pun lancuk sendi ajak ngawas hese. Kadang-kadang sholat lagi kudu digegeing we hese, kumaha atuh carana Pak Ustadz? Doakeun. Ya Bu, sholatan di payuna pas sholat subuh. Ya, engke Allah, ibu sholat payuna teh gugah engke wasit. Sangkana sholat mayit padahal sholat subuh. Ya, ciprat kecai sana kalau suami susah bangun dengan lembut. Anak pun sama, kalau susah acak terus ikhtiar. Tugas kita ngajak sambil berdoa. Karena yang membukakan hati itu adalah Allah. Bukakanlah hatinya kepada Allah, minta kepada Allah, bukakan hati agar disolehkan. Kadang ada istrinya soleh, anak dan suaminya susah untuk diajak. Ayo bangunkan, ajak ngaji. Kalau nggak bisa diajak ngaji, ya ibu
di rumah setel video dengan suara keras-keras sengaja pengajian. Ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit suami mendengar dari kejauhan. Anak pun sama, ajak ke tempat-tempat yang baik. Pilihkan lingkungan yang baik. Ya, masalahnya hari ini orang tua ingin jadi anaknya soleh, ya, ingin anaknya baik, tapi dibiarkan di lingkungan yang tetap tidak ada perubahan kesolehannya. Pilih lingkungan yang baik. Pilihkan sekolah Quran. Pilihkan teman yang baik di masjid, di mana. Jangan terus di rumah, HP deui, ya udah gitu. Kacau. Anaknya jadi kecanduan HP. Ya coba hati-hati dengan HP. Untuk anak kita kalau ingin soleh, jauhkan HP. Kurangi HP. Ya, suami pun sama. Kalau ingin soleh, suaminya bangun komunikasi, bangun kedekatan. Ya, ganti topik obrolan. Ketika ngobrol dengan suami, dengan istri, jangan ayo diobrolkan tentang dunia, uang dan uang, rencana dengan rencana. Tapi coba kali-kali obrolkan dengan masalah-masalah tentang agama, tentang akhirat. Insya Allah hal ini akan menjadi lebih baik dalam keluarga tersebut. Fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Itu yang dimaksud dengan firman Allah, tugasmu Muhammad, tugasmu umat Muhammad hanyalah berikanlah peringatan kepada seluruh manusia. Lasta alaihim bimusaitir, tapi kamu bukanlah orang yang punya kuasa atas mereka untuk memaksakan diri, untuk memaksakan kehendak. Pada hari kiamat, kalau Allah menanyakan, apakah kamu sudah menyampaikan hal ini kepada keluargamu, kepada tetanggamu, kepada saudaramu? Kita jawab, saya sudah menyampaikannya. Nolak atau tidak menolak, menerima atau tidak menerima, innallaha yahdi may yasha. Itu adalah hak pada kutip Allah untuk memberikan hidayah. Tapi tugas kita menyampaikan, justru hisab kita akan berat tatkala kita tidak menyampaikan, tidak mengajak, dan berhenti menyampaikan dan berhenti mengajak. Oleh karena itu, ya iman rahimakumullah, mari kita sama-sama mengajak seluruh orang yang kita cintai, tersahabat terdekat, tetangga, dan siapapun untuk kembali kepada Allah, kembali ke jalannya agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan ayat Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai ayat 22. Fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Itu mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr dimanapun kita berada. Demikian, terima kasih. Tutup dengan doa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.